Salam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mau mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah satu-satunya yang membawa hidup saya dan hidup saudara untuk semakin takut akan Tuhan dan semakin berbakti kepada Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semua dan saudara-saudara boleh melihat di Alkitab fisiknya. Begini firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perikop ini berbicara bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Inilah pencobaan pertama yang dialami Yesus ketika iblis mencobai dia. Tapi apakah pencobaan ini Yesus lolos? Ya, dia lolos, saudari. Kalau kita perhatikan ayat ini cukup menarik dan penuh makna. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan dengan baik-baik dan mencoba merenungkannya, bahwa ternyata ayat ini mendeskripsikan atau menyadarkan saya dan saudara bahwa tanpa firman Allah manusia tidak akan bisa hidup. Karena kenapa? Karena firman Allah adalah gizi rohani yang harus saya dan saudara makan untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Allah juga harus menarik hati saya dan hati saudara. Kemudian saudari, firman Allah juga menghasilkan kehidupan, menimbulkan iman, dan terus membawa kita semakin taat kepada Tuhan. Dan melalui firman Allah juga kita semakin mengenal dan memahami kehendak Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Melalui pengertian ini, maka saya memberikan topik untuk kita sama-sama belajar, yaitu diubahkan lewat kebenaran. Dengan topik ini, maka disinilah kita menemukan bahwa hanya melalui firman Allah lah kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, saudari, mari kita melihat diri kita. Karena kenapa? Karena melalui firman Allah kita di-setel sedemikian rupa dan dikembangkan untuk memenuhi panggilan Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara di dalam dunia ini. Ini sesuatu hal yang begitu luar biasa. Maka marilah kita evaluasi diri kita, saudari. Apakah firman Allah kita jadikan selama ini satu-satunya yang berotoritas di dalam hidup saya dan hidup saudara? Apakah firman Allah yang terus-menerus berdaulat di dalam hidup kita ketika kita berjalan di dalam dunia ini? Atau sebaliknya, kita jadikan firman Allah sebagai buku yang menghibur saya dan saudara ketika kita sedang mengalami duka, ketika kita sedang mengalami kegalauan, kesedihan, maka barulah kita baca firman Allah. Inilah sesuatu konsep yang salah, saudari. Karena kenapa? Karena firman Allah lah yang harus terus-menerus berotoritas di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Maka jika selama ini kita hanya jadikan firman Allah sebagai buku penghibur, maka marilah kita kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi, firman Allah harus terus-menerus berotoritas menguasai hidup saya dan hidup saudara. Maka biarlah melalui kebenaran yang kita pelajari pada hari ini boleh terus membawa kita semakin taat kepada Tuhan, boleh terus-menerus semakin kita berbakti, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita juga semakin mengasihi sesama. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati.